dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya. Datanglah malaikat Jibril, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan ditimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau hari ini ada anak muda yang rupawan, yang dermawan, yang disenangi lingkungannya, tidak ada orang yang tersinggung, biasa, karena Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami hal itu. Tapi begitu kau katakan, aku tadi malam bermimpi bahwa aku mesti hijrah, meninggalkan komunitas peminum khamar, meninggalkan geng kita yang selama ini bicara tentang yang halal, maka disitulah mereka akan berkata, apakah hanya untuk ini saja kita berteman selama ini? Mana persahabatan kita? Apa yang dialami pemuda-pemuda hijrah hari ini dialami oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Ketika kau berhasil bisnis, orang senang. Ketika kau berhasil membina rumah tangga, tidak ada orang yang tersakiti. Ketika anakmu lucu-lucu dan kau berada di tengah mereka, tidak terusik kepentingan mereka, tidak terganggu ekonomi mereka, engkau adalah sahabat, engkau adalah teman setia. Tetapi ketika kau tidak ikut kemauan manusia, disitulah engkau sedang melantik dirimu sendiri menjadi musuh. Maka Allah kuatkan hatimu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaki anak Adam akan tetap bertegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al, sampai di soal ditanya. Pertanyaan yang pertama, an umri fima afna, umur yang kuberikan kemana saja kau pakai? Kalau kita dapat menjawab umur dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, maka kita masuk dalam golongan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Umur yang kupakai untuk memimpin umat ke jalan Allah, masuk dalam golongan sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau dapat kita syukuri nikmat Allah, menjadi orang kaya yang dermawan, menjadi penguasa yang mengayomi orang banyak, menjadi ulama yang mengajarkan kebaikan. Andai tidak, jadilah orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengamalkan yang baik, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat menolong. Silakan menjadi orang kaya yang fakir, orang kaya yang bakhil. Kau akan menjadi Qarun, tetap juga mati menghadap Allah. Silakan menjadi penguasa yang angkuh dan sombong, kau akan menjadi Fir'aun, mati juga menghadap Allah. Silakan menjadi orang yang berilmu tapi tidak menolong agama Allah, akan menjadi Bal'am, akan mati juga menghadap Allah. Silakan menjadi orang yang cerdas tapi tak pernah memperdulikan perintah Allah, akan menjadi Haman, mati juga menghadap Allah. Orang baik mati, orang jahat mati. Kematian sesuatu yang pasti datang. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mulut ini berhenti meminta selamat dari azab kubur. Orang-orang yang dikubur itu kalau dia
dihidupkan Allah Ta'ala kembali. Apakah mereka mengatakan cukuplah mati ini, kami sudah capek hidup, kami sudah lelah dengan ujian hidup, menghadapi anak pecandu narkoba, menghadapi istri yang berselingkuh, menghadapi orang yang berbuat dosa. Apakah orang yang mati itu lalu kemudian mereka tidak ingin hidup lagi? Orang mati itu ketika ditanya, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Mereka akan menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tambah umur kami ya Allah, kami ingin hidup, fa'as-saddaqa, kalau kau tambah umur kami ingin hidup walaupun sekejap sejenak saja, fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya salat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Idza salahat salahal amalu kulluh, kalau salatmu baik, maka baiklah amalmu. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh, kalau salatmu rusak, maka rusaklah seluruh amal. As-salatu ibaduddin, salat adalah tiang agama. Hari ini masih ada anak-anak muda yang salat ke masjid, nikmat besar bagi orang tuanya. Tapi ada orang tua yang tak salat, musibah besar bagi umat. Salat menjadi salah satu pesan Nabi sebelum dia meninggal. As-salah, as-salah, salat. Pesan Abu Bakar ketika pertama kali menjadi khalifah, qumu ila salatikum yarhamkumullah. Yang salat mati, yang tak salat pun mati. Orang Islam tetap ada fardu kifayah untuk melaksanakan salat jenazah. Ishma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tambah umur kami ya Allah, kami ingin hidup, fa'as-saddaqa, kalau kau tambah umur kami ingin hidup walaupun sekejap sejenak saja, fa'as-saddaqa, kami ingin bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang saleh. Di antara yang menyelamatkan kita dari azab kubur adalah sedekah. Mengapa orang yang dikubur itu tidak minta haji mabrur? Karena pahala haji mabrur dia lihat nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Kenapa orang yang dikubur itu tidak minta jihad fisabilillah? Karena memang tak semua orang punya kesempatan, tapi ada orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mampu mewakafkan tanahnya, berikan tanah. Masjid sudah berdiri, buatkan kelas untuk sekolah tahfiz Quran. Bagi yang tidak sanggup berwakaf tanah, berikan sedekah. 2-3 sak semen, batu kerikil, pasir, batu bata, besi, itu semua akan menolong sampai hari kiamat. Selama masjid ini masih ada orang sholat berjamaah, masih ada orang lagi membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mengalir lapang alam kubur, terang benderang alam barzah. Apa yang sudah dia persiapkan untuk berada di alam kubur? Rumah yang besar akan tinggal, kebun yang luas akan tinggal, kendaraan yang mahal akan tinggal, diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Kalau mereka soleh, mereka akan mengundang anak yatim, fakir miskin bersedekah. Mereka bayarkan sekolah anak yatim, anak du'afa tidak mampu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sudah kita sedekahkan, itu saja yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya datanglah hari kiamat, diledakkan lautan naik ke darat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun intasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Ketika itulah baru orang semua sadar bahwa hidup hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi orang yang dihormati dan dimuliakan, mimpi menjadi ustaz dan ulama. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh semata. Saat itulah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Sampai masanya ditiupkan sangkakala, manusia berada di alam barzah. Setelah itu dia berdiri di padang mahsyar. Saat itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibu akan lari dari anaknya, anak lari dari ibu kandungnya. Wa sahibatihi wa banihi, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami. Anak-anak tak bisa menolong ayah, ibu tak bisa menolong anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, semua orang akan bertanggung jawab atas segala gerak lidahnya. Al yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut berkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun,
apa yang pernah kita lakukan di dunia, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini uang kita banyak, kita bisa bayar pengacara untuk membela kita di hadapan hakim. Tapi saat itu hakimnya bukan manusia. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim di antara para hakim yang paling adil, paling mulia? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita menjawab, bala syahidna. Betul, kami saksikan itu. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran itu ya Allah.